Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita lagi bersama Wemoto Morbius 250. Jadi sebelumnya gue udah pernah nyobain di motor, tapi ini baru beneran riding sambil kita ngevlog tuh di video kali ini. Jadi ini motor lagi-lagi Wemoto ya. Jadi ya ini motor 250 cc V-twin dengan desain yang menurut gue keren banget, dari velg yang udah gagah banget, mesinnya yang padat, knalpot yang besar, dan bentuk tangki yang besar juga. Ini motor kayak motor apa ya, lu nyari yang motor garang, galak, dan sadis ya ini gitu loh. Bentuknya tuh warna hijaunya juga kayak cowok banget. Dan daripada panjang-panjang, mari kita langsung cobain aja motornya. Jadi ini beneran gua baru nyobain yang bener-bener nyobain kali ya. Jadi ya kita lihat dari speedonya dulu, dan dari stang ini ada pencatan-pencatannya. Speedonya ini juga sudah ada connected app ya sepertinya. Ada enter, select, ada send, dan lain-lain. Speedonya itu juga udah layar digital seperti ini. Dan kuncinya di tengah, tidak seperti motor cruiser lainnya bisa kan di kanan atau di kiri gitu kan. Dan ini mempunyai suara yang indah motor ini. Nah, tuh suaranya itu nggak begitu keras, tapi menurut gue cukup gitu loh. Tuh mantap, nanti kita bikin pure soundnya lah gitu ya. Nanti gue tes juga suaranya kayak knalpot itu kayak gimana gitu. Nah ini sebelum kita jalan, gue kepengen nunjukin nih shocknya tuh empuk banget, dan posisi ridingnya itu dia nggak senderan banget ya. Jadi kalau lu pakai udah stang lu pegang gini, body lu tuh kayak tegak tapi agak maju dengan posisi kaki yang begini. Berarti ini bukan cruiser rasanya, tapi lebih ke bobber gitu yang gue rasain ya. Jadi langsung aja kita coba, kita bawa jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain lampu. Nah, oke, we are ready to go. Wemoto Morbius 250. Mari kita bawa. Nah kebetulan gue lagi di Cinere, dan mari kita coba di jalanan yang cukup hancur, habis itu agak nanjak, agak random gitu ya. Dan ini lagi jam anak-anak pulang sekolah, jadi jalanan cukup ramai sekali. Jadi kita jangan terlalu ngebut-ngebut banget ya, karena bahaya. Nanti anak-anak ngikutin juga berbahaya jadinya deh gitu. Oke, bismillah. Nah, oke. Dari yang gua rasakan torsinya lumayan ya. Jadi kayak gitu dia langsung kayak agak ngisi gitu, walaupun tidak senjambak itu, tapi nyaman. Dan yang gue suka nih shocknya sih. Shocknya ini cukup empuk banget, seperti yang gue bilang di awal tadi kan. Kayak enak gitu. Dia nggak begitu keras, dia nggak begitu empuk. Jadi kalau lewat jalanan hancur masih enak. Nah kalau udah gitu tuh yang gue pikir touring tuh, lihat nih, tuh masih enak-enak aja. Nah oke, kita naikin. Itu jalanan terlalu kecil sih, kita lihat sini aja. Tuh kita naik coba. Oke, untuk jalanan seperti ini masih enak. Nah itu jalanan hancur banget, coba kita hajar. Oke. Wah gila nggak lo, motor modelan cruiser bobber gini kita hajar jalanan gini. Jadi emang bisa aja, ya penting pede, sing penting pede. Tuh oke, kita ngambil kiri sini. Nah ini kalau udah di jalanan seperti ini jangan rame-rame ya guys. Nah untuk feel ridingnya yang gue rasakan adalah seperti yang gue bilang tadi di awal ya, badan maju, punggung bawah tuh agak-agak tegak tapi bungkuk dikit. Tapi ya untuk di bawah jalan seperti ini sih enak-enak aja ya, karena memang nyaman nih motor, beneran nyaman gitu. Tapi kalau untuk di gigi satu stay gini, rasanya agak gimana gitu, kayak apa ya, kayak nggak stabil rasanya yang gue rasain ya. Dan untuk pengeremannya dari tadi gue nyoba pakai rem depan kan. Rem depan sih oke aja ya, di rem gitu masih nyaman. Kita coba rem belakang, nanti pasti jalanan yang lebih gede. Jadi habis ini kita bakal nemuin jalanan yang gede, yang bisa kita tes untuk agak bermanuver sedikit, tapi jangan nekat juga kayak CLC kemarin gitu kan. Nah ini tuh oke. Masih nyaman. Jadi Wemoto ini kan dipegang sama Enforce ya. Motor-motor yang keluar tuh unik-unik. Dari yang Wemoto ini ada Greta, yang udah rame sih gue lihat sih Greta sih. Habis itu ada juga kemarin baru keluar Velora 150. Jadi emang motor-motor dari Wemoto ini juga futuristik ya.
motor-motor yang sudah ada connected app-nya, motor-motor yang diperuntukkan untuk pemakaian yang cukup disiksa gitu loh. Dan kalau misalkan kita ngomongin kayak Morbius ini, sepertinya dipakai touring menarik deh. Gue bayangin motor ini bisa kayak, ini motor gue kasih kayak di box samping gitu ya, box samping, nggak usah pakai top box deh, box samping, habis itu sama dikasih windshield, udah keren banget gitu loh, udah cocok banget. Nah, coba kita ke kanan. Apakah aman? Aman, oke. Lihat kirinya, aman. Oke, coba bermanuver sedikit. Oh, dimanuverin enak loh nih motor. Tuh, semua orang lawan arus. Oke, oke. Masih ajib. Nah, ini habis ini ada bundaran gede. Kita coba di bundaran gede ya. Ini kan masih gampang nih, masih bisa gitu loh. Tapi coba kalau di bundaran gede, lu kalau pakai motor modelan seperti ini jangan terlalu maksa karena berbahaya. Kalau misalkan lu manuverinnya terlalu itu, bawah tuh bisa kena gitu. Jadi lu pede, lu bisa belok tapi jangan nekat gitu. Nah, ini coba kita belokin. Cukup segini aja. Oke. Enak cuy, asli. Enak banget sih ini. Ini mah gue pede nih bawa motor untuk touring sih. Pokoknya kalau udah level pede seseorang tuh bawa motor atau yakin sama motornya, dia berani bawa tuh motor touring. Karena kalau touring kan rutenya kita nggak tahu, jauh gitu kan. Dan powernya ngisi bro, powernya ngisi nih. Oke, mainin badan. Oke, jangan terlalu miring, bahaya. Iya, dapat kan, enak bro, asli. Aduh, kok gue jadi aksen Sunda gini, padahal gue Arab Jawa. Nah, jadi kita pas bawa gini tuh udah dapet feel-nya ya. Kalian udah lihat sendiri, manuver enak, ini enak. Nah, tadi tuh kita bisa lihat sendiri, ini motor build quality juga cukup oke. Dan ada soang. Oh, kawan, kita berteman ya bro. Gue takut banget sama soang anjir. Nah, kalau untuk pemakaian harian gua rasa ini cukup oke. Walaupun kalau macet-macetan mungkin agak itu ya, lama-lama pasti terasa juga. Jadi kalau macet-macetan lo harus menyesuaikan banget sama motor ini. Dan motor ini tuh kalau dipakai jauh, untuk posisi yang seperti ini gua rasa masih dapat ya. Karena emang posisinya tuh nyaman, shocknya nggak begitu keras dan oke gitu loh. Tapi kalau gua punya motor ini pasti seperti gua bilang tadi, windshield, side box, habis itu knalpot gua ganti. Karena biarpun ini mesin V-twin dan galak gini suaranya, tapi gua masih perlu suara lebih keras dari ini. Karena ini menurut gua suaranya nggak begitu kedengeran. Karena kalau ini menurut gua udah dikasih knalpot yang keras, yang cukup ya, jangan kita nyari keras yang keras banget. Ini bakal keluar suara aslinya dan powernya itu juga bisa lebih keluar tentunya dengan knalpotnya yang sesuai. Kalau misalkan knalpotnya sesuai, powernya ada. Kalau misalkan nggak sesuai ya nggak cocok. Rata-rata tuh orang kalau ngambil cruiser seperti ini biasanya knalpotnya nggak pas, gue lihat gitu loh. Gue ngelihatnya motor cruiser apa ya, yang tidak Harley Davidson biasanya knalpotnya random pilihannya. Tapi emang ini nih motor enak, gue akuin enak. Cuma ya gitu, penyesuaian posisi kakinya tuh manjang gitu. Dan tadi buat muter balik juga tidak sesulit teman-temannya gitu. Habis itu kalau motor cruiser yang 250 cc, gue merasa muter baliknya itu agak sulit bro. Karena rata-rata tuh biasanya terlalu enteng. Tapi kalau ini nih posisinya ini enak, posisi ridingnya enak, stangnya tuh tidak terlalu enteng dan tarikannya tuh ada gitu. Dia ngisi gitu tarikannya. Jadi cukup untuk stop and go, untuk macet-macetan, untuk filtering, dan filtering juga enak karena dia stangnya tidak selebar itu. Cuma gue nggak tahu ya masalah spion yang seperti ini ya, ini aman nggak dari polisi, apakah akan ditilang atau bagaimana. Tapi kembali lagi ya, kita ngomongin riding sih enak-enak aja pakai ini, karena emang motornya didesain untuk sangat-sangat nyaman sekali bro. Emang nyaman banget. Nah ini pasti dia nggak lihat nih. Wah, nah tapi udah merasa agak panas sedikit karena mungkin boleh terlalu pelan. Oke, jadi itulah guys short ride-nya dengan Wemoto Morbius. Jadi untuk bawanya sih enak, untuk ridingnya asik, dan untuk feel lainnya sih oke sih menurut gue. Jadi apakah ini motor worth it di Indonesia? Menurut gue worth it ya, karena kita dengan apa ya,
motor-motor di Indonesia yang banyak banget, ini bisa jadi pilihannya sih. Jadi emang cukup oke. Build quality menurut gue oke, tapi ada beberapa modif-modif yang diperlukan. Pengereman juga mantep tadi. Jadi itu aja dari gue. Kalau ada masukan silahkan komen aja. Menurut kalian ajib atau enggak, komen aja. Dan ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.